Bulan ini, kita semua termasuk saya, diberikan kesempatan untuk kembali belajar dan bertumbuh dalam kehidupan doa. Pelan-pelan kita diingatkan lagi bahwa doa itu bukan sekedar kegiatan rohani, tetapi bagian penting dari hidup setiap anak-anak Tuhan. Apapun profesi kita, siapapun kita, doa selalu menjadi tempat kita semua kembali terhubung dengan Allah. Doa adalah nafas orang percaya. Yesus sendiri menunjukkan hal itu dengan sangat indah. Ia sering menarik diri ke tempat sunyi hanya untuk berbicara dengan Bapa dan mencurahkan isi hatinya. Markus pasal yang pertama ayat ke-35 mencatat, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memulai harinya bukan dengan kesibukan, tetapi dengan doa. Lalu di Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Kita melihat Yesus berdoa semalaman sebelum memilih 12 murid. Sebelum Yesus mengambil keputusan besar, ia kembali kepada doa. Kalau bagi Yesus doa begitu penting, betapa lebih pentingnya doa bagi kita yang mengikuti Dia. Karena itu, bulan ini mari kita melihat kembali kehidupan doa kita. Doa punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Dan supaya kuasa itu bekerja, kita perlu menjaga ritme doa kita. Jangan sampai hilang di telan kesibukan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Doa bukanlah aktivitas sesekali. Doa adalah atmosfer hidup orang percaya. Dan biarlah seluruh perjalanan hidup kita, bahkan sampai akhir, ditandai oleh doa. Mari kita terus berdoa dengan ketekunan. Sebab ketika ada hal lain yang mulai mengambil alih prioritas kita untuk berdoa dan mendengar isi hati Bapa, itu biasanya menjadi tanda bahwa kita sedang berjalan mendahului sumber kehidupan dan sumber sukacita kita. Dan hasil akhirnya hampir selalu sama. Kita kelelahan, merasa lemah, dan alami kekosongan. Karena satu-satunya sumber kehidupan bagi setiap kita hanyalah Bapa yang penuh kasih. Coba renungkan sejenak. Bisakah kita menopang keluarga tanpa pertolongan Tuhan? Bisakah kita mempertahankan pekerjaan atau usaha kita tanpa pertolongan Tuhan? Bisakah kita bekerja dan melayani tanpa pertolongan Tuhan? Mari datang kepadanya di setiap momen kehidupan kita untuk berdoa, mendengar suaranya, dan berjalan dalam kehendaknya. Amin.